Oke, kita mulai aja recordingnya. Jadi nama saya Yeskel Hamonangan dan saya akan melakukan tutorial untuk memasukkan ISPT 21 dari soal modul 1 praktikum perpajakan. Jadi kita mulai aja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu file location-nya. Habis itu kita buat folder di sini. Airline modul 1. Oke, terus ambil dari file db kosong, copy filenya. Terus kita balik lagi modul 1, kita paste filenya, continue, terus kita rename jadi modul 1. Oke. Kalau udah buka file soalnya, utamakan untuk lihat yang ini, data rekap. Saya juga nambahin ini untuk mempermudah nanti pengisiannya, itu diambil dari data ini, soal ini profil perusahaannya saya dapat dari sini. Setelah semua sudah siap, baru buka. Yes. Oke. Ini kita cari folder yang tadi. Ini yang di JP modul 1. Klik OK. Ini udah ada database-nya. Kita pilih database-nya. Masukin passwordnya itu 123. Kita login. Oke, kita isi NPWP-nya. Kalau NPWP yang ada di sini itu dia NPWP-nya nggak valid, nggak bisa dipakai. Jadinya saya menggunakan NPWP yang 0000. Bisa. Terus isi ini dapat dari sini, kita copy aja. Salah. Terus nomor teleponnya, emailnya, nah untuk yang pendatangan ini kita ambilnya dari data si direktur utamanya, karena direktur utamanya yang nanti bakal tanda tangan di masih record kan, tanda tangan di buat SPT-nya. Jadi kita ambil NPWP-nya si Alpha, kita masukin. Kita ke ini, kita masukin. Oke, udah semua. Ini nggak perlu diisi. Ini kalau dikuasakan, jadi kayak pakai jasa konsultan pajak. Ini baru. Ini juga ini nggak ada, karena di data ini kita nggak ada pemotong yang dari untuk formulir A2 bendara atau pembuat bukti potongnya nggak ada. Oke, kita simpan. Oke. Nah, langkah pertama kita mengisi untuk data karyawan tetapnya. Caranya itu kita di SPT ini kita pilih, pertama-tama tuh kita pilih SPT, buat SPT baru. Terus habis itu kita pilih
Ini tuh SPT untuk tahun 2018 bulan Agustus. Saya tahu dari mana, dari soalnya itu. Kita ke bawah. Ini buatlah SPT tetapnya pada bulan Agustus 2018 dengan menggunakan SPT. Jadi kita buat di SPT untuk tahun 2018. Kita Agustus 2018 31 kita buat SPT, berhasil dibuat. Terus kita isi SPT. Kita isi untuk pegawai tetapnya dulu. Isi SPT, si pemotong pajak 1721 yang I, terus satu masa pajak karena hanya untuk bulan Agustus 2018. Oke. Terus kita klik tambah. Yang pertama itu ada siapa. Kita masukin NPWP-nya. Kita masukin namanya. Ada pajaknya, pegawai tetap 21.100.01. Jumlah brutonya kita ambil dari ini. Penghasilan karyawan bruto itu dari gajinya sama tunjangan yang diberikan dari hasil perhitungan yang udah dilakukan. Jadi kita masukin jumlah brutonya. Terus habis itu kita lihat pemotongannya dari hasil perhitungan kita. Terus kita simpan. Ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Masih sama, ambil jumlah yang brutonya, simpan. Masih baru, kita tandain aja. Ini udah, ini juga udah. Sini NPWP nya nggak valid, jadi kita pakai asumsi aja, pakai 000. Kasih namanya Chandra, penghasilannya yang 42 juta, PPh dipotongnya. Terus habis itu di sini kan dia WNA ya, kita cek dulu. Kita cari Chandra, dia apa? Ternyata dia warga negara Inggris kan. Berarti kita di SPT-nya di sini kita cari Inggris. Semuanya udah benar, kita simpan. Tambah ya. Kita masukin lagi. Punyanya Delia, dia pegawai tetap, masih sama, brutonya 23.668. Kita masukin PPh yang potongnya, kita masukin. Terus kita cross check udah benar semua, kita simpan. Kita tambah pajak baru. Nah, untuk yang Emir itu perlakuannya beda. Jadi nanti kita masukin yang Fuad dulu, punyanya Fuad. Kita masukin.
kita masukin brutonya dia sini, dipotongnya, terus kita simpan, rekam lagi, udah selesai. Nah, gimana cara kita ngebuktiinnya bahwa ini benar? Kita bisa, oh ini salah, tenang aja, kalau misalnya salah kita bisa ubah. Jadi kita pencet yang itu kayak tadi, ini kita hapus. Fuad itu ini harusnya ini, ya, PPH dipotongnya ini, tinggal simpan, bisa diubah. Oke, udah. Terus kita bisa cross check, ini PPH yang dipotongnya 13.368.956 sama ya, sama yang ini. Sama ini 13.368.957. Nah, habis itu gimana dengan Emir? Emir juga tetap dimasukkan. Nih, Emir tetap dimasukkan, tapi dia sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT serta PNS, anggota TNI atau Polri, jabatan negara dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Ya kan, kalau kita lihat sini kan grossnya dia cuma 14 juta ya. Jadi kita masukin sini jumlah pegawainya ada 1 karena si Emir doang kan. Terus jumlah penghasilannya kita masukin nih 14 juta. Udah, situ setelah semua selesai kita simpan, berhasil simpan. Oke, berarti untuk yang pegawai tetap udah semuanya. Lalu lanjut ke yang pegawai tidak tetap, yang ini ada 11 orang. Caranya kita ke isi SPT, terus bukti faktor. Sebelum itu kan di pegawai tetap ini ada yang tidak final dan final. Nah, kita masukin dulu yang final dulu, masukin dulu yang tidak final. Caranya itu SPT-nya, isi SPT, dipotong yang tidak final, terus baru. Nah, ini tanggalnya jangan lupa, tanggalnya 2018 Agustus 31. Kita masukin punya Izali. Alamatnya juga dimasukin. Nah, NIK-nya itu nggak boleh kosong. Kalau di sini kan nggak ada nih, nggak ada data buat NIK-nya, ya kan? Maka dari itu, karena NIK-nya tidak ada, kita harus memakai asumsi aja, nggak apa-apa. Habis itu kita lihat, nih dia kode pajaknya 21103. Di sini kita cari 21103. Ini upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kita buat perhitungannya. Dia itu nggak bulanan. Kenapa dia nggak bulanan? Karena di sini kalau kita lihat di ini Zali ini dia bekerja selama 12 hari. Ya, jadi ini dari 12 hari.
Terus habis itu dia TK0, udah TK0, terus jumlah penghasilannya. Nah, setelah udah dimasukin, udah sesuai kan, dia juga potong, yang dipotongnya 0, selesai. Udah semua udah dipastiin benar ya, semua terisi, tanggalnya juga. Setelah semua itu udah, terus disimpan. Bukti baru ya, terus kita masukin yang selanjutnya, punya Yogi. Jangan lupain PWP nya, namanya semuanya harus lengkap, alamatnya ini jangan lupa, kita pakai asumsi aja. Terus habis itu objek pajaknya dia 21.103, sama kayak tadi. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Oke, kita buat perhitungannya. Itu dia kalau nggak salah juga Yogi itu harian selama 7 hari dia, ya kan, 3 bulanan. Terus habis itu statusnya dia K1, kita masukin di sini K, ininya 1, terus ininya kerjanya tadi ada berapa dia, selama 7 hari kerjanya, sini tulis 7. Terus penghasilan brutonya kita ambil dari itu, ini kita tandain aja ya, penghasilan brutonya, salah, ini penghasilan brutonya. Nah, ini secara otomatis dia dikali sama tarifnya kan 5%, jadi 17.500, hasil sama ya. Terus kita klik selesai, pastiin tanggalnya benar, semuanya udah keisi. Ini juga bukti potongan tadi kan 101, udah 02. Terus habis itu ini kita simpan. Terus bukti baru ya. Terus kita ke selanjutnya, punyanya Winky. Kita masukin, ini kita pakai asumsi lagi karena nggak ada keterangannya. Terus kita lihat dia 21.103, berarti kita kasih pakai yang upah pegawai tidak tetap atau pekerja lepas. Kita buat perhitungannya. Winky ini dia, kita lihat informasinya, dia Winky ini kerja sama 10 hari, berarti 3 bulanan. Dia kerja sama 10 hari, 3 bulanan. Terus kita lihat statusnya, Winky itu K2 ya, statusnya K2, kerjanya 10 hari, 10. Penghasilan brutonya Winky perhitungannya 36.250, sama ya, 36.250. Kita klik selesai, terus pastiin semuanya udah benar, terus simpan. Terus di bottom baru ya, Winky udah. Selanjutnya Ahmad Udin, kita masukin lagi NPWP nya, nama, alamatnya. Ini kita pakai asumsi lagi. Terus kita lihat kode pajaknya dia nih,
21.100.08. Dipakainya berarti nih, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat kesinambungan 21.100.08. Kita masukin perhitungan detailnya kan. Karena kita nggak ada, kita masukin di penghasilannya di bulan Agustus. Nah, ini kan beda ya. Nih harusnya saya gini nih, 9.250. Perhitung pajak PPh 21 yang dipotongnya. Ya kan? Kenapa itu? Karena kita nggak ada nilai 230 juta itu adalah nilai dari, kalau kita lihat soal Pak Syarifuddin ini dia nggak bekerja di bulan Agustus doang, jadi sebelumnya udah ada, jadi kita harus ngakuin akumulasi. Jadi 80 itu kita tambah 160 tambah 120 tambah 100 kan hasilnya 460. Nah di sini kita masukin 50% ya. Jadi 230. Ini kan kenapa lebih dari satu pemberi kerja? Karena di keterangan soalnya kan lihat, selain bekerja bersama dengan perusahaan, juga memiliki klien yang banyak selama tahun 2018. Jadi dia lebih dari satu klien. Jadi kita ininya pemberi kerja, lebih dari satu pemberi kerja. Nah ininya kita masukin nilai 230 nya ini. Nah hasilnya 9.250.000 kan untuk PPh pasal 21 yang dipotongnya, itu sama kan hasilnya. Ini penjumlahan 3 juta tambah 6.250.000. Selesai, pastikan udah benar semua, tanggalnya juga simpan. Selesai simpan, rekam bukti baru ya. Ini udah. Pak Ahmad, yang Rian ini enggak, dia final, jadi beda tempat. Berarti kita langsung lompat ke Pak Wiryono. Masukin kayak tadi lagi, NPWP nya, namanya, alamatnya jangan lupa, sama NIK atau nomor passwordnya. Kalau nggak ada di keterangan, karena nggak ada keterangan, kita pakai asumsi lagi. Terus kita lihat Pak Wiryono ini, dia kode pajaknya 21110 itu adalah honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris Pengawas yang tidak berangkat sebagai pegawai tetap. Kalau di soal kita lihat Pak Wiryono ini adalah seorang komisaris tapi bukan pegawai tetap, jadinya dia pakainya yang ini. Kita buat perhitungannya. Penghasilan brutonya kita masukin. Tapi kan beda ya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini ada akumulasi penghasilan kena pajaknya. Nah kita lihat yang di soal, dia tuh menerima honorarium sebelumnya udah pernah di bulan April itu 40 juta, sama di bulan Juni, di bulan April itu dia ada 40 juta, sama di bulan Juni itu 40 juta juga. Kan tahun pajaknya sama 2018, jadi kita masukin di sini 80 jutanya, 40 juta ditambah 40 juta. Nah, jadinya pajak pasal 21 yang dipotongnya kan 9 juta. Oke, coba kita kalau cross check kan sama kan tuh, hasilnya 9 juta. Kayak gitu. Terus selesai. 9 juta benar kan tarifnya, benar 15%. Nggak ada masalah. Tarifnya tanggalnya benar, semua terisi. Terus kita simpan, terus kita rekam bukti baru.
oh ya, Yono udah. Terus kita ke Tami, sama kita masukin NPWP nya, namanya, alamatnya, ininya kita asumsi lagi karena nggak ada. Terus kita lihat Tami itu dia pakainya 21.113. Kita cari 200.113 itu imbalan kepada peserta kegiatan. Coba kita cek di soalnya. Tami itu, oh ya, dia pemenang lomba lukisan, berarti kan peserta lomba kan dia, peserta kegiatan. Jadi dia pakai itu. Oh, dia nggak perlu perhitungan detail, jadi kita tinggal masukin ini penghasilan brutonya dia berapa, tidak ketemu. Coba benar nggak, kita cross check, bener ya, tarifnya 5%, yang dipotongnya 2 juta. Oke, lihat tanggalnya udah benar semuanya, kita simpan. Seperti botong baru ya. Tami udah. Terus Joko. Kita masukin alamatnya juga, ini kita pakai asumsi lagi. Kita lihat tipe kode pajaknya 201.103, berarti imbalan upah pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Kita masukin perhitungan detailnya, kita masukin pendapatan brutonya, oke bener ya, 75.000. Oke, potongnya kita lihat informasinya dulu di soal. Joko itu upah hanya harian 30 hari tiap bulannya selama 20 hari kerja, selama 2 Agustus di 20 hari kerja. Ini 20 hari kerja. Kita klik selesai, kita cross check lagi, benar 75.000, ada masalah, tanggalnya udah benar. Klik simpan. Terus ada lagi kan, Joko udah. Terus Ayu Ningtyas, ini yang terakhir ya, udah, ini saya tidak final. Kita masukin lagi, ini yang terakhir, Ayu Ningtyas ini yang terakhir nih. Ini terakhir, kita masukin NPWP nya, terus namanya kita masukin, alamatnya juga jangan lupa, terus NPWP nya, NIK nya kita pakai asumsi aja. Terus kita lihat dia pajaknya apa, 21.109. Pegawai yang bukan menerima penghasilan tidak bersifat kesinambungan, 21.109 ya. Kenapa? Kita lihat di soalnya dulu. Buat Ayu Ningtyas, dia pelaksana jasa bersifat tidak berkesinambungan kan, konsultan pajak. Berarti benar dia pakainya yang 21.109. Pilih, kita hitung detail. Oh, nggak perlu pakai hitung detail, berarti kita langsung masukin penghasilan brutonya dia. Nah,
langsung otomatis kan. Kita cross check lagi, bener kan 2 juta rupiah, 2 juta, pastiin tanggalnya benar, kita klik simpan. Tuh, betul banget, nggak usah karena kita udah masukin semuanya. Nah di sini kita lihat PPh potong yang dari pajak penghasilan 21 yang tidak finalnya itu 22.648.750. Jadi sama ya, ini udah dijumlah dari sini, ini tidak final 22.648.750. Kita tandain yang tidak finalnya kan 750. Kita pastiin dulu tanggalnya benar semua, hasilannya dipotongnya nggak ada yang luar negeri. 22.648.750. Oke benar keluar. Terus habis itu kita masukin yang finalnya, punya Rian, Mr. Sherlock sama Heru. Caranya diisi PSPT, potong yang final. Kita ambil NPWP nya, kita masukin punya Rian dulu ya. Namanya alamat ini kita pakai asumsi. Terus dia kode pajaknya 2140101 uang pesangon yang dibayarkan sekaligus ya. Coba kita lihat soalnya, dia Rian Rian salah satu pegawai yang mengikuti program PHK. Jadi di PHK tapi dia dapat pesangon membayar secara bertahap, bayar secara bertahap. Nah kita masukin penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya dari mana? Itu kita lihat dari perhitungannya punya Rian. Tuh, penghasilan brutonya itu kita lihat dari perhitungan ini. Nih untuk bulan Agustus dia 60 juta penghasilan brutonya ya kan. Kita cek dulu benar ya 5%, terus ini 500.000. Ini tanggalnya jangan lupa diubah, bulan Agustus 31. Terus kita udah semuanya udah pasti, udah kita cross check, terus kita simpan. Kita rekam ya, jangan masih ada lagi kan. Yang Rian udah. Terus ini Mr. Sherlock, ini karena nggak ada MPWP nya jadi kita pakai 000 aja karena nggak dikasih tahu MPWP nya atau nggak ada MPWP nya, kita nggak tahu, nggak ada keterangannya juga soal Sherlock, nggak ada keterangannya kan ya, nggak ada. Terus habis itu masukin alamatnya, terus ini paspor, dia mungkin pakai paspor atau apa ya kita nggak tahu, kita pakai asumsi aja. Terus habis itu kita lihat dia kode pajaknya 21.499.99. Nah ini kita pilih yang 21.499.99. Itu adalah
objek pasal 21 final lainnya. Jadi final yang lainnya yang ada di kategori bukan yang pesangon atau uang manfaat pensiun tunjangan hari tua yang dibayar sekaligus atau honor yang dia dibebankan ke APBN atau PBD yang cuma PNS, terus anggota TNI atau Polri, pejabat negara. Terus kita masukin brutonya, terus masukin tarifnya, dia 20%. Kenapa 20% tarifnya? Kita lihat di soalnya. Untuk Mr. Sherlock, dia itu memberikan konsultasi pengembangan produk selama 20 hari. Jadi dia selama 20 hari itu dia melakukan jasa konsultasi, itu tarifnya 20%. Kita bisa cek di undang-undangnya. Terus habis itu kita cross check, benar kan 13 juta, oke benar 13 juta kan, tanggalnya udah benar, kita simpan. Rekam bukti baru ya. Sini masih ada Sherlock Huda Heru. Ini kita masukin Heru. NPWP nya karena nggak ada, kita pakai yang normal aja. Terus ini kita asumsiin aja KTP nya karena nggak ada keterangannya. Alamatnya kita asumsi aja di Jakarta mungkin. Terus kita lihat tipenya, dia 21.499.99 sama objek pajak PPh final lainnya. Kita masukin brutonya 30 juta, masukin tarifnya 25%. Kenapa dia pakai 25%? Itu yang diberikan nih, dia pemenang utama hadiah undian. Jadi karena dia pemenang di undang-undang itu, objek PPh terhadap yang hadiah undian itu dia undian tunai itu dia masuknya ke PPh 21 final, itu dikali 25% tarifnya. Oke, kita lihat PP yang dipotongnya sama ya, 77.500. Tanggalnya udah benar, kita simpan. Rekam bukti lagi tidak, karena udah semuanya. Terus kita bisa cek ya, ini finalnya. Final segitu, 21 juta sama kan, 21 juta. Kita pastiin tanggal sama. Oke. Setelah semua data udah dimasukkan, kita bisa lihat ke sini SPT induknya ya. Ntar pemotong, lihat perhitungan PPh nya, ini untuk SPT nya kan. Kemudian karena nggak diketahuin, jadi kayak ini dari soalnya kita cuma diketahuin doang transaksinya, pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya, jadi diketahui itu. Oke, objek final udah lampirannya. Sekarang kita nggak ketahui sini, kita tanggalnya kita udah 18 Agustus 31. Tempatnya di mana? Tempatnya di
Depok ya, Depok aja, Depok. Terus kita simpan, SPT induk berhasil disimpan. Kita bisa deh kita cetak, kita bisa lihat SPT-nya. Nah, udah semua kan, tuh. Lihat, yang kurang ada 26 juta. Gimana kita 36 juta 0177706 gitu. Bisa lihat dari sini perhitungannya. Ya, sama hasilnya. Untuk kita bisa mastiin bahwa ini udah benar. Kan? Cek. Ya. Ini kita tadi ngisi dari sini kan. Tuh. Semua datanya udah. Karena tadi ada pesangon kan. Kita buat perhitungannya tadi, terus habis itu ini kita dapat semua. Kita bisa ekspor reportnya. Bisa kita taruh, kita save aja. Perpajakan, kita bentukin PDF, SPT, PPH 21, modul 1, save, proses, ekspor berhasil. Kita lihat. Oke, SPT-nya udah jadi. Udah jadi SPT-nya. Udah jadi semua. Ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut itu cara penyusunan SPT SPT masa PPH 21 bulan Agustus 2018 untuk modul 1. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Semoga apa yang saya tampilkan tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran, bisa berguna untuk orang-orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.